adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semua pasti baik, sehat, dan tetap bersemangat untuk memuji Tuhan hari ini bersama Tante Beta dalam ibadah Philadelphia Kids Online Class. Wow, sekarang saatnya kita mau duduk yang baik semuanya. Kita berdoa bersama sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Semuanya duduk yang baik, lipat tangan, pejamkan mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk membuka hati kami dan mentaati firman Tuhan. Tuhan menolong kami dari awal ibadah ini sampai akhir nanti. Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekarang Tante ajak semuanya untuk berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Mari kita bermazmur buat Tuhan. Dan kita mau belajar menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bersyukurlah. Tante ajak semuanya tepuk tangan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sekarang saatnya Tante ajak adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Buka hati adik-adik untuk menerima firman-Nya. Kita nyanyikan lagu pujian, Turut Perintah-Mu. Kasih-Mu sungguh besar untuk kami, Tuhan. Yesus, kasih-Mu besar, Kau sayang padaku, Kau mengasihi dan mengampuniku, Kau berikan nyawa-Mu untuk tebus
besar. Yesus, kasih-Mu besar, Kau sayang padaku, Kau mengasihi dan mengampuniku, Kau berikan nyawa-Mu untuk tebus hidupku. Ajarku turut perintah-Mu, mengikuti teladan-Mu, untuk melayani dan saling mengasihi, untuk melayani dan saling mengasihi, untuk melayani dan saling mengasihi. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami tidak hanya siap mendengar, tetapi kami siap untuk mentaati, menuruti setiap perintah firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Mari lambaikan tangan dan katakan, aku siap. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang duduk yang baik dan Tante mau tanya lebih dulu. Adik-adik, siapa yang pernah masuk bermain ke kubangan lumpur? Oke, kalau enggak lumpur, siapa yang pernah main hujan-hujan? Nah, biasanya kalau kita habis main lumpur, habis main tanah, hujan-hujanan, untuk membersihkannya kita harus ngapain ya? Langsung mandi, ya. Terus apalagi mencuci tangan dan kaki menggunakan sabun. Betul sekali. Terus adik-adik, sebelum makan harus rajin mencuci tangan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau kita mau makan harus cuci tangan lebih dulu. Karena apa? Bisa jadi kita membawa virus nih, tangan kita. Ada virus di sini. Kalau kita langsung ambil makanan, masukkan ke dalam mulut, bisa jadi kita terkena virus ataupun bakteri. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk membersihkan diri, membersihkan tubuh kita, dan supaya kita terhindar dari berbagai macam virus serta bakteri. Oke, nah adik-adik, Tuhan Yesus ternyata juga pernah membersihkan hidup kita. Tuhan Yesus sudah membersihkan hidup kita dari segala dosa. Tante mau cerita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membersihkan kita, untuk menghapus setiap dosa kita. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya? Nanti adik-adik bisa buka di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Adik-adik, bagaimana ceritanya ya? Jadi, waktu itu sebelum Paskah dimulai, Yesus dengan murid-muridnya
Berjumlah berapa ya para murid Yesus waktu itu? 12 murid Yesus. Mereka berkumpul di sebuah tempat dan mereka makan bersama. Tiba-tiba pada saat mereka makan bersama, Tuhan Yesus berdiri, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus membuka jubahnya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil apa? Kain, handuk, lalu diikatkan di pinggangnya. Kemudian Yesus mengambil sebuah basi atau baskom dan menuang air ke dalam baskom itu. Lalu apa yang dilakukan Yesus setelah itu? Ada yang tahu adik-adik? Ya, Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, adik-adik semuanya. Nah, tadi tante sudah tanya, adik-adik akan membersihkan tangan, kaki adik-adik ketika kaki dan tangan adik-adik itu kotor, habis bermain tanah, lumpur, atau hujan-hujanan, atau bermain yang lain. Nah, waktu itu para murid tidak sedang bermain lumpur, kakinya bersih. Tetapi kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya? Nah, Tante Beta mau kasih tahu kepada adik-adik semuanya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sedang memberi contoh kepada para muridnya. Tuhan Yesus sedang memberi teladan kepada para muridnya. Awalnya, ada salah satu muridnya yang bernama Petrus berkata, jangan Tuhan, jangan basuh kakiku karena dia merasa tidak layak. Masa guruku membasuh kakiku? Itu pekerjaan yang rendah sekali. Karena apa adik-adik? Biasanya orang yang membasuh kaki orang lain itu adalah budak. Seorang budak. Seorang pembantu. Nah, Yesus kan seorang guru, apalagi dia Tuhan. Masa dia harus membasuh kaki murid-muridnya? Wow, itu pekerjaan yang rendah sekali. Makanya Petrus berkata, jangan Tuhan. Lalu Tuhan menjawab Petrus, kalau kamu tidak kubasuh, kamu tidak akan bersama-sama dengan aku. Apa maksudnya? Ternyata kalimat Tuhan Yesus ini memiliki arti adik-adik. Kalau murid-muridnya pada saat itu Petrus dan teman-temannya tidak dibasuh, apa maksudnya? Tidak dibasuh, disucikan dengan darah Yesus, maka murid-muridnya dan kita sekarang ini tidak akan bisa menerima keselamatan dan nantinya tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, lalu Tuhan Yesus melanjutkan aksinya, melanjutkan perbuatannya, membasuh kaki muridnya satu persatu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat itu adik-adik, ternyata iblis sudah merasuki salah satu murid Tuhan Yesus yang akan mengkhianatinya. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Ya, Tuhan Yesus memberikan tanda kepada murid-muridnya bahwa akan ada salah satu dari muridnya yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada para imam. Lalu murid yang dikasihi Tuhan Yesus yaitu Yohanes bertanya, siapakah dia Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka semuanya,
orang yang akan kuberikan roti yang akan kucelupkan ini, dialah yang akan menyerahkanku. Lalu Tuhan memberikan roti itu kepada Yudas. Kemudian Yudas mulai kerasukan iblis dan dia berkata bahwa dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan kemudian Yesus katakan, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Kemudian Yudas pergi, tetapi para murid yang lain, adik-adik, gak ngerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah perbuatan yang sangat mulia, walaupun itu sangat menjijikkan, begitu rendah, tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkata bahwa engkau harus meneladani apa yang sudah kulakukan. Engkau harus saling membasuh satu dengan yang lain. Wow, apakah kita harus membasuh teman-teman menggunakan air dan sabun, lalu mengelapnya dengan kain, dengan handuk? Apakah seperti itu? Oke, tidak seperti itu, tidak harus demikian. Tetapi apa yang harus kita contoh dari perbuatan Tuhan Yesus ini? Yaitu satu hal, kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah seorang guru. Dia seorang pengajar. Tetapi Tuhan tidak sombong. Tuhan merendahkan hatinya dan mau membasuh kaki para muridnya. Walaupun itu pekerjaan seorang budak. Tapi Yesus tetap mau melakukannya. Supaya murid-muridnya mau mencontoh perbuatannya. Lalu, apa yang harus tante dan adik-adik lakukan supaya kita bisa belajar rendah hati? Adik-adik, rendah hati itu berarti tidak sombong. Rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah hati berarti itu merupakan kekuatan kita. Dan Tuhan akan memakai kita begitu luar biasa ketika kita memiliki kerendahan hati. Adik-adik, kerendahan hati berarti kita harus bersikap sopan kepada orang lain, bersikap ramah kepada orang lain, menerima orang lain, dan tidak menganggap diri paling semuanya, paling pintar, paling cantik, paling segalanya. Dan apalagi adik-adik, ketika kita rendah hati, berarti kita mau belajar untuk menerima orang lain. Ya, jadi adik-adik, bagaimana contohnya? Ketika adik-adik punya mainan baru, baju baru, tidak perlu pamer. Ketika adik-adik mendapat nilai 100, tidak perlu pamer, lalu merasa diri paling pintar di antara teman-teman yang lain. Atau adik-adik punya sepeda, punya handphone, punya mainan yang teman-teman adik-adik tidak punya. Lalu adik-adik menyombongkan diri, aku punya loh, kalian gak punya. Lalu menganggap yang lain lebih rendah dari adik-adik. Itu namanya anak yang sombong. Dan Tuhan tidak menyukai anak yang tinggi hati, anak yang sombong. Adik-adik, mari kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Dia mau melayani orang lain, dia mau mengasihi orang lain. Tidak gengsi, tidak egois memikirkan diri sendiri, tetapi belajar memikirkan orang lain.
Puji Tuhan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Mari jadi anak-anak Tuhan yang meneladani segala perintah Tuhan. Mari kita tutup Alkitab, kita masing-masing, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan kami, memberikan contoh kepada kami, supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain dan belajar rendah hati. Ajar setiap anak-anak-Mu untuk melakukan perintah-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati anak-anak-Mu dan orang tua mereka masing-masing. Berkati sekolah mereka, berkati masa depan anak-anak-Mu. Dan semua yang sedang didoakan oleh anak-anak-Mu, Tuhan sudah menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk kami berjalan di dalam firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum Tante Beta akhiri ibadah pagi hari ini, Tante ingatkan supaya adik-adik tetap setia belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan cara berikan persembahan persepuluhan atau ucapan syukur adik-adik, masukkan ke dalam celengan yang sudah adik-adik terima. Kalau sudah terkumpul, ambil uang yang ada di dalam celengan itu, masukkan ke dalam amplop, lalu persembahkan kepada Tuhan. Bisa dititip ke guru-guru Philadelphia Kids atau kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Dan Tante akan ingatkan terus untuk adik-adik semua supaya tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa adik-adik harus mentaati protokol kesehatan. Ada 5M, apa saja? Mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker pada saat bepergian. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi bepergian. Oke, lakukan itu. Tuhan Yesus pasti akan terus menjaga saya, Tante Beta, dan adik-adik semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Bye. Selamat hari Minggu.